Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Profesor Gafni Fri PhD, Ibu Profesor Dr. Anda Yeni Rozinila MED PhD, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, Bapak Profesor Ahmad Zaki MPD, Bapak Profesor Dr. Imade Arnawa MSc, Bapak Profesor Dr. Lufi MS, Bapak Profesor Dr. Z Mawadi MPD, Bapak Dr. Yerizad MSc, dan Bapak Profesor Dr. Tatang Herman MPD. Pada kesempatan ini izin saya untuk mempresentasikan hasil disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pendidikan Matematika Realistik di Sekolah Menengah Pertama. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dikuasai oleh siswa di sekolah karena banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan siswa untuk merumuskan, menerapkan, dan menghasilkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep prosedur fakta dan alat-alat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi suatu fenomena yang membantu siswa untuk memahami peran dan kegunaan matematika dalam hidup sehari-hari dikenal dengan istilah literasi matematika. Kemudian kalau kita lihat tujuan pembelajaran matematika seperti yang tertera dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, di situ disebutkan bahwa yang pertama memahami konsep matematika dalam memecahkan masalah, yang kedua menggunakan penalaran, ketiga memecahkan masalah, yang keempat mengkomunikasikan gagasan untuk memperjelas keadaan suatu masalah, yang kelima memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita perhatikan atau kita bandingkan pengertian literasi matematika dengan tujuan pembelajaran matematika, tanpa adanya kesesuaian atau kesepahaman antara pengertian literasi matematika dengan tujuan pembelajaran matematika tersebut. Di mana tujuan mata pelajaran matematika pada hakikatnya merupakan literasi matematika, dengan kata lain kemampuan dalam tujuan mata pelajaran matematika pada intinya adalah juga merupakan kemampuan yang dikenal dengan istilah literasi matematika. Jadi literasi matematika terdapat dikatakan sebagai tujuan yang ingin dicapai setelah belajar matematika. Nah, berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tujuan pembelajaran matematika itu adalah menciptakan siswa yang literat. Akan tetapi kenyataannya setelah siswa belajar 9 tahun dalam pendidikan dasar, ternyata literasi matematika siswa Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian secara nasional oleh Madiansa dan Ramawati tahun 2014. Kemudian hasil investigasi awal peneliti di SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Kemudian hasil lembaga survei internasional PISA yang dilaporkan oleh CD tahun 2019. Selanjutnya, rendahnya literasi matematika siswa ini mengindikasikan bahwa siswa belum mampu menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari serta tidak peka terhadap fenomena matematik yang ada di sekitar mereka. Kajian literatur berdasarkan kajian literatur diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya literasi matematika siswa itu. Yang pertama adalah siswa tidak terbiasa atau tidak terlatih dengan soal literasi matematika. Yang kedua, lemahnya kemampuan memecahkan masalah, soal-soal non-rutin atau level tinggi. Kemudian proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang terlalu berorientasi kepada penguasaan teori dan hafalan. Selanjutnya, untuk menemukan faktor-faktor penyebab rendahnya literasi mahasiswa ini di lapangan, maka dilakukan investigasi awal ke lapangan. Investigasi awal ke lapangan dilakukan dengan wawancara dengan guru, wawancara dengan siswa, observasi kelas, analisis instrumen terkait, analisis bahan ajar, kemudian analisis penelitian terkait. Hasil investigasi awal di lapangan diperoleh beberapa permasalahan, diantaranya adalah satu, guru belum mengetahui aspek-aspek literasi matematika. Kemudian hasil wawancara secara tidak formal dengan siswa peserta tes, menurut mereka soal tes tergolong sulit dan rumit atau jarang atau tidak pernah ditemukan di pembelajaran di kelas. Instrumen penilaian jauh dari muatan literasi matematika, bahan ajar belum mendukung literasi matematika siswa, dan permasalahan statistik belum dijadikan sebagai starter point dalam pembelajaran. Kemudian belum ada model atau pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan efek literasi matematika di dalamnya. Selanjutnya, pada kurikulum 2013 yang digunakan saat ini di sekolah, yaitu menggunakan pendekatan saintifik, di mana dalam kurikulum 13 ini direkomendasikan beberapa model pembelajaran di dalamnya, yang antaranya adalah cooperative learning, discovery learning, project based learning, dan problem based learning. Di samping itu terdapat 3 pendekatan yang banyak diadopsi Indonesia, yaitu relasi mathematical education, open ending, dan contextual teaching learning. Kemudian analisis peneliti terhadap model dan pendekatan ini diperoleh informasi bahwa model dan pendekatan pembelajaran tersebut belum mengcover aspek-aspek literasi matematika secara eksplisit. Ketika
model atau pendekatan ini belum meng-cover aspek literasi matematika spesifik, maka aspek-aspek literasi matematika tersebut cenderung terabaikan dalam pembelajaran. Hal ini mengakibatkan bahwa permasalahan kontekstual yang diberikan tidak memuat variasi konteks, serta pembelajaran tidak memuat tahap latihan soal literasi matematika. Kemudian lembar kerja siswa yang didesain jauh dari muatan literasi matematika. Hal ini dapat dilihat sebagai contoh hasil penelitian dari Musdi tahun 2012 yang dia mengembangkan model pembelajaran geometri juga berbasis PMR di SMP Kota Padang. Hasil pengembangannya diperoleh 5 sintak. Yang pertama orientasi pembelajaran, diskusi kelompok, diskusi kelas dan integrasi, dan 5 evaluasi. Dari kelima sintak ini tidak ditemukan adanya latihan soal literasi matematika siswa. Tahap latihan soal literasi matematika siswa ini penting sekali dilakukan dalam pembelajaran karena salah satu kelemahan siswa di Indonesia itu adalah kurang terampilnya dalam menyelesaikan soal-soal literasi matematika. Selanjutnya, kalau dilihat analisis lembar kerja siswa yang didesainnya, dari 15 soal yang terdapat lembar kerja individu, itu terdapat 40% soal tidak memuat konteks. Kemudian 60% soal hanya terbatas pada konteks personal dan okupasional, tidak ada konteks saintifik dan sosial. Kemudian yang kedua, dari segi proses matematika, penggunaan rumus atau penggunaan rumus 60%. Kemudian soal-soal yang kategori merumuskan itu 40%. Kemudian tidak ada soal-soal yang memuat proses menafsirkan. Kemudian ketiga, dari segi level soal diperoleh hasil analisis 73,3% soal itu level 1, 20% soal level 2, kemudian 6,7% soal level 3, dan tidak ada soal-soal level 4, 5, dan 6 atau soal-soal level tinggi. Kemudian yang keempat, semua soal yang didesain memuat jenis tipe open constructed item dan tidak memuat soal tipe closed constructed response item, dan tidak ada selected response multiple choice item. Selanjutnya, untuk mengatasi rendahnya literasi matematika siswa itu, maka solusi yang ditawarkan oleh hasil kajian literatur oleh Pulungan, Sari, dan Abidin mengusulkan bahwa untuk mengembangkan literasi matematika siswa, maka pembelajaran harus kontekstual. Yang kedua, memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek literasi matematika secara eksplisit. Yang ketiga adalah mampu mengembangkan dan menggunakan alat ukur literasi matematika. Nah, berdasarkan hasil ini, maka dikembangkanlah model pembelajaran matematika berbasis pendidikan matematika realistik yang diintegrasikan ke dalamnya aspek-aspek literasi matematika dengan mengintegrasikan aspek literasi matematika di dalamnya. Pengembangan model ini diyakini dapat memfasilitasi pencapaian literasi matematika siswa karena model yang dikembangkan ini yang pertama dia berbasis kontekstual, kemudian dia juga model yang dikembangkan itu memiliki sintak-sintak yang berkaitan dengan aspek-aspek literasi matematika secara eksplisit. Kemudian model pembelajaran dikembangkan juga memfasilitasi guru untuk bisa mendesain atau mengembangkan alat ukur literasi matematika siswa. Rumusan masalah dan penelitian ini adalah bagaimana karakteristik model pembelajaran matematika berbasis PMR yang valid, praktis, dan efektif untuk memfasilitasi pencapaian literasi matematika siswa di SMP. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan karakteristik model pembelajaran matematika berbasis PMR yang valid, praktis, dan efektif untuk memfasilitasi pencapaian literasi matematika siswa di SMP. Pentingnya pembelajaran ini adalah bagi praktisi sebagai solusi alternatif terhadap masalah rendahnya literasi matematika siswa. Bagi siswa sendiri meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecah masalah. Bagi kepala sekolah dapat sebagai informasi pencapaian literasi matematika siswa. Kemudian bagi dunia pendidikan bisa sebagai sumbangan pemikiran inovasi pembelajaran matematika, dan bagi para peneliti dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. Spesifikasi produk.
Spesifikasi produk dalam penelitian ini pertama adalah model pembelajaran matematika berbasis pendidikan matematika realistik yang terdiri dari 5 komponen, yaitu sintak, sistem sosial, prinsip relasi, sistem pendukung, dan dampak institusional dan penggiring. Model ini didokumentasikan dalam bentuk buku, yaitu buku model, buku HLT, buku guru, dan buku siswa. Buku model didesain terdiri dari 3 bagian, yaitu rasio model, teori pendukung, dan komponen model. Sedangkan dalam HLT terdiri dari adanya tujuan pembelajaran, arti filsafat pembelajaran, hipotesis, proses pembelajaran. Kemudian dalam buku guru adanya petunjuk, sintak soal, pedoman penilaian RPP, peta konsep, kemudian ada panduan kegiatan pembelajaran yang memuat di situ SBET dan skema contoh penerapan modal, serta kunci jawaban LKS dan LKIS. Selanjutnya buku siswa terdiri dari ada tujuan pembelajaran, motivasi, apresiasi. Kemudian ada LKS dan LKIS. LKS dan LKIS ini dirancang atau didesain memuat soal-soal yang memenuhi aspek-aspek literasi matematika siswa. LKS ini bertujuan untuk melatih siswa memahami konsep matematika, sedangkan LKIS ini bertujuan untuk melatih penguasaan konsep matematika siswa. Tinjau pustaka. Kajian literatur dalam penelitiannya adalah diantaranya pendekatan matematika realistik, HLT, literasi matematika, teori belajar dan model pembelajaran. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan konsep model Bloom yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama preliminary research, yang kedua adalah development or prototype phase, yang ketiga adalah assessment phase. Pada preliminary research dilakukan analisis kebutuhan dan konteks. Dalam analisis kebutuhan dan konteks ini dilakukan analisis kebutuhan guru, analisis kebutuhan siswa, analisis kurikulum, analisis konsep, dan analisis karakter siswa. Kemudian review literatur dan pengembangan kerangka konseptual. Selanjutnya dalam development phase dilakukan 3 tahap, yaitu mendesain prototipe, evaluasi formatif, dan revisi. Prototipe di sini adalah model pembelajaran yang dikonstruksikan dalam bentuk buku, yaitu buku guru, buku siswa, buku model, dan HLT. Kemudian evaluasi formatif dilakukan evaluasi formatif assessment, dan revisi dilakukan pada setiap tahap evaluasi formatif. Dan pada assessment phase dilakukan evaluasi sumatif, itu melihat kepraktisan dan keefektifan model yang dikembangkan yang dilakukan pada uji lapangan. Selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket, dan tes. Instrumen pengumpulan data terdiri dari pedoman wawancara, lembar observasi, panduan studi dokumentasi, angket, lembar validasi, dan lembar soal tes. Selanjutnya data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan sistem deskriptif dan sistem inferensial. Sebelum instrumen yang digunakan maka divalidasi dulu oleh ahli. Hasil validasi ahli diperoleh nilai validasi sangat valid, kemudian isi kategori baik dan baik sekali. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Hasil tahap preliminary research. Yang pertama adalah hasil analisis kebutuhan dan konteks. Di sini dilihat hasil analisis kebutuhan guru, diantaranya adalah bahan ajar yang kebutuhan guru diantaranya adalah bahan ajar yang dapat memfasilitasi pencapaian literasi matematika siswa, memberikan banyak latihan soal-soal, kemudian model pembelajaran menjadikan penemuan atau pemecahan masalah dan berkelompok. Kemudian yang kedua adalah hasil analisis kebutuhan siswa, diperoleh informasi bahwa siswa dalam pembelajaran siswa menginginkan adanya interaksi. Kemudian menurut siswa buku teks yang digunakan sulit dipahami dan butuh penjelasan. Kemudian dari segi konten, aljabar termasuk konten yang paling sulit dipahami oleh siswa, samping geometri dan peluang. Selanjutnya siswa lebih suka konteks pembelajaran itu berupa konteks sains dalam suatu permasalahan. Kemudian dalam segi aspek proses, menafsirkan dan merumuskan adalah proses matematika yang sulit bagi siswa. Kemudian hasil analisis kurikulum dipenemukan pertama adalah tujuan mata pelajaran. Terdapat 5 tujuan pembelajaran matematika seperti yang sudah disebutkan. Yang kedua, pada kelas 8 SMP itu konten
Ya, konten pembelajaran yang diajarkan meliputi aljabar, geometri dan pengukuran, dan statistik dan peluang. Kemudian dari segi organisasi materi pembelajaran sudah tersusun baik dengan memperhatikan prinsip urutan dan keberlanjutan. Kemudian dari segi penyajian materi sudah diawali dengan pemberian permasalahan realistik, namun belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka dan menemukan kembali konsep-konsep matematika dengan caranya sendiri. Kemudian hasil analisis konsep diperoleh untuk topik Percival DV ini ada dua konsep yang esensial. Pertama adalah konsep persamaan linear dua variabel, yang kedua adalah konsep sistem persamaan linear dua variabel. Yang kelima adalah analisis karakter siswa. Hasil analisis diperoleh bahwa siswa kelas 8 SMP itu berusia rata-rata 13 sampai 14 tahun. Pada tahap ini menurut teori kognitif, siswa berada pada tahap operasional formal, di mana siswa sudah mampu menyelesaikan masalah dan menalar menggunakan hal-hal yang abstrak. Penggunaan benda-benda konkret sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian yang kedua, siswa memiliki gaya belajar yang variasi, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Yang ketiga adalah siswa memiliki keberagaman hobi. Yang keempat adalah semua siswa menyukai macam-macam warna dan makanan. Hasil prototipe. Yang pertama adalah prototipe model pembelajaran matematika berbasis pendidikan matematika realistik. Prototipe yang dikembangkan dalam model ini adalah terdiri dari 5 komponen. Ada sintak, yang kedua adalah sistem sosial, prinsip reaksi, kemudian sistem mendukung dan dampak institusional, dan pengiring seperti yang tertera. Kemudian HLT ada 3 dari rasional HLT ada 3 HLT yang dikembangkan. Yang pertama itu menemukan konsep bentuk umum PLDV. Yang kedua HLT menemukan konsep bentuk umum SPLDV dan metode penyelesaian secara grafik. Kemudian ketiga adalah HLT menemukan konsep bentuk umum SPLDV dan metode penyelesaian secara substitusi dan eliminasi. Selanjutnya buku guru. Buku guru ini adalah buku yang berperan sebagai panduan bagi guru untuk mengajarkan materi pembelajaran yang terdapat dalam buku siswa menggunakan model menggunakan model pembelajaran berbasis pendidikan matematika ini, yang diintegrasikan dengan aspek literasi matematika di dalam sekaligus sebagai petunjuk operasional penerapan HLT. Buku siswa berperan sebagai bahan ajar untuk pegangan bagi siswa dengan tujuan membantu siswa dalam proses pembelajaran dengan model PMB, PMR. Selanjutnya, hasil formative evaluation diperoleh hasil validitas produk dari segi aspek review diperoleh untuk buku model. Hasil penilaian dari ahli diperoleh nilai validitasnya adalah 84,91, sangat valid, dengan ICC-nya 0,752, baik sekali. Untuk HLT diperoleh nilai sangat valid, baik sekali. Buku guru juga hasil penilaiannya sangat baik dan isinya baik. Kemudian untuk buku siswa diperoleh penilaian dengan kategori sangat baik dan baik sekali. Untuk praktikalitas produk pada tahap one-to-one, hasil penilaian siswa terhadap buku siswa diperoleh nilai 79,2% dengan kategori praktis. Pada small group, hasil penilaian siswa terhadap buku siswa diperoleh nilai 80,48, sangat praktis. Kemudian keterlaksanaan model yang dinilaikan oleh guru yang melaksanakan model diperoleh nilai 84,2%, sangat praktis. Kemudian tahap penilaian praktikalitas produk. Tahap penilaian dilakukan pada field test. Hasil field test yang dilaksanakan pada 3 sekolah kategori level tinggi, sedang dan rendah. Diperoleh hasil penilaian siswa terhadap buku siswa adalah 81,6%, sangat praktis. Sedangkan buku guru yang dinilai oleh 3 guru yang melaksanakan model pembelajaran ini diperoleh nilai 91,63, sangat praktis, sangat valid. Kemudian keterlaksanaan model yang dinilai oleh observer dan peneliti diperoleh nilai 84,93, kategori sangat baik. Selanjutnya efektivitas produk. Aktivitas produk dilihat dari segi minat belajar, capaian literasi matematika siswa, dan ketuntasan hasil belajar siswa.
Minat belajar siswa dengan model yang dikembangkan ini untuk SMP Negeri 1 diperoleh kategori sangat tinggi, di SMP Negeri 1 Padang Panjang juga sangat tinggi, dan SMP Negeri 7 juga sangat tinggi. Sedangkan dari capaian literasi matematika siswa di SMP Negeri 1 kategori tinggi diperoleh capaian literasi matematikanya ada level 4, sedangkan di sekolah ya level sedang diperoleh nilai atau capaian literasi matematikanya ada level 3, sedangkan di sekolah SMP Negeri 7 Bukit Tinggi atau sekolah level rendah diperoleh capaian literasi matematikanya juga level 3. Kemudian terlihat ketuntasan hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 atau sekolah level tinggi 100% siswanya tuntas. Kemudian di SMP Negeri 1 Padang Panjang sekolah yang level sedang diperoleh nilai 87,1% atau sangat baik. Sedangkan di sekolah SMP Negeri 7 Bukit Tinggi sekolah dengan level rendah diperoleh hasil ketuntasan belajar siswanya adalah 76,82% dengan kategori baik. Selanjutnya lakukan objektivitas. Objektivitas ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh model pembelajaran ini terhadap terhadap hasil belajar matematika siswa atau jadi untuk melihat apakah terdapat perbedaan literasi matematika siswa yang diajar dengan model pembelajaran yang tidak diajarkan dengan model pembelajaran ini. Yang kemudian juga tujuannya juga untuk melihat apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan level sekolah dalam mempengaruhi literasi matematika siswa. Untuk menyelidiki ini dilakukan desain penelitian desain faktorial 2x3, di mana ada variabel dalam baris, ada variabel dalam kolom. Ya, variabel dalam baris itu adalah model pembelajaran dan variabel kolom itu adalah variabel level sekolah. Kemudian kriteria uji yang dilakukan adalah tolak H0 jika sigma kecil alfa dan terima H0 jika sigma besar alfa. Uji hipotesis menggunakan alfa 2 arah untuk alfa 0,5%. Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, hasil uji efektivitas diperoleh setelah dilakukan uji prasyarat ujian normalitas dan homogenitas, maka diperoleh data bahwa terdapat kelompok data yang tidak bersih normal, sedangkan semua kelompok data mempunyai variansi homogen. Karena tidak terdapat data yang bersih normal, maka analisis dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik. Untuk hipotesis pertama dilakukan uji Mann-Whitney, diperoleh nilai asymptotic sig yaitu 0,000 kecil dari alfa. Ini menunjukkan bahwa H0-nya ditolak. Berarti disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran matematika berbasis pendidikan matematika ini terhadap literasi matematika siswa. Sedangkan uji hipotesis kedua menggunakan analisis Kruskal-Willis test, diperoleh asymptotic sig yaitu 0,147 besar dari alfa sehingga terima H0. Berarti disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh level sekolah dalam mempengaruhi literasi matematika siswa. Nah, kesimpulan dari penelitian ini pertama adalah model pembelajaran matematika yang dikembangkan memenuhi kategori sangat valid dengan karakteristik kemampuan model pembelajaran yang saling mendukung dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, terdiri dari rasional yang teoritis dan logis, kemudian juga layak dari segi isi dan aspek penyajian. Dan kedua, model pembelajaran yang dikembangkan sangat praktis dengan karakteristik mudah dilaksanakan, mudah diinterpretasikan, dan mudah digunakan sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran yang dikembangkan juga efektif dengan karakteristik pencapaian literasi matematika siswa, ketuntasan belajar siswa, dan dapat memunculkan minat siswa yang tinggi dalam belajar. Demikianlah hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya mengucapkan mohon maaf. Saya akhirnya membacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.